Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, Profesi Bidan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ini, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib karena merupakan salah satu mata kuliah inti kebidanan. Sistem pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini adalah DIA, meliputi delivery, interaktif, dan assessment. Izinkan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Aske Persalinan ini. Mata kuliah Aske Persalinan ini memiliki bobot SKS 4 SKS, terdiri dari 2 teori dan 2 praktik. Diberikan pada mahasiswa Sarjana Kebidanan pada tingkat 2 semester 4. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan holistik Islami pada ibu bersalin fisiologis serta penanganan bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari penelaahan konsep dasar teori dan ilmu kebidanan yang dituangkan dalam mind mapping skill kompetensi bidan melalui keterampilan praktik, analisis berpikir kritis melalui penelaahan evidence-based midwifery practice, serta sikap afektif bidan yang berakhlakul karimah, berintegritas, dan profesionalisme. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu lulusan mampu menguasai teori aplikasi asuhan kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik Islami. Yang kedua, lulusan mampu menerapkan teori aplikasi asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlakul Islami, dan berkemajuan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar asuhan kebidanan persalinan berdasarkan pendekatan holistik Islami dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan secara komprehensif dan profesional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan upaya-upaya promotif dan preventif serta deteksi dini penyulit atau komplikasi dalam persalinan secara komprehensif dan profesional. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan asuhan kebidanan persalinan dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian SWOT secara komprehensif yang berlandaskan asuhan holistik dan nilai-nilai Islam. Untuk metode pembelajaran dilakukan secara luring, meliputi ceramah tanya jawab terkait mengenai pemaparan teori-teori atau konsep dasar asuhan persalinan, diskusi metode sepanjang terkait dengan pembelajaran kasus-kasus kebidanan atau telaah jurnal, evidence-based midwifery practice, dan presentasi tugas-tugas mahasiswa. Demonstrasi dan simulasi terkait 7 daftar keterampilan atau skill di mana mahasiswa harus mampu melakukan diantaranya mekanisme persalinan normal, pengkajian awal persalinan, APN, amniotomi, episiotomi, penjahitan robekan perineum, dan pendokumentasiannya, swab dan platograf. Selain itu, untuk pembelajaran praktikum itu ada juga skill lab-nya, di mana nanti dari ketujuh keterampilan tersebut mahasiswa akan dibimbing dalam kelas-kelas kecil atau kelompok kecil dengan masing-masing dosen tutornya. Seluruh metode pembelajaran tersebut tertuang dalam 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan untuk teori dan praktikum, 2 pertemuan untuk pelaksanaan evaluasi. Adapun evaluasi mata kuliah ini terdiri dari yang pertama
ujian tengah semester dengan bobot 20%, yang kedua ujian akhir semester ditambah dengan ujian SOCA atau Student Oral Case Analysis dengan bobot 30%, yang ketiga adalah ujian praktikum 30%, yang terakhir ada penugasan dengan bobotnya 20%. Komponen dan bobot penilaian tersebut telah dijelaskan oleh saya sebagai koordinator mata kuliah dalam RPS pada pertemuan awal atau pertama perkuliahan dan disepakati bersama mahasiswa di dalam kontrak pembelajaran. Selanjutnya mari kita saksikan tayangan video pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun siang hari kita harus semangat ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Ya. Sudah di absen Amel? Hadir semua? Hadir. Sudah isoma? Sudah. Baik. Hari ini alhamdulillah kita tatap muka lagi ya di kampus 4 kita tercinta ini ya. Sesuai di RPS-nya ya, bahwa hari ini dengan runutan di RPS telah diselesaikan penyampaian konsep teori dari Askep persalinan ya, dari semua tim sudah selesai. Hari ini kita masuk ke demonstrasi ya. Ada demonstrasi, siapa yang masih hafal ada berapa skill di Askep persalinan? Ada berapa? Ada 7. Dari apa dulu? Nah, yang pertama hari ini Ibu mulai ya demonstrasi pertama, mekanisme persalinan normal. Nanti ada apa? Penilaian awal persalinan ya. Yang ketiga APN. Udah APN, di dalamnya ada amiotomi, episiotomi, hekting. Jangan lupa yang terakhir dokumentasinya ya, dokumentasi setelah melakukan asuhan persalinan itu swab dan kartograf ya. Jadi ada 7 skill yang harus dipahami, yang harus dikuasai nanti ya sama Neng-Neng. Hari ini pertemuan demonstrasi pertama sama Ibu, mekanisme persalinan normal. Baik, kita sebelum memulai ke materinya, kita berdoa dulu bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung ya ke materinya. Barangkali ada yang masih ingat enggak? Ibu flashback dulu deh, persalinan apa? Persalinan normal. Siapa? Jangan keroyokan. Siapa cung? Amel, coba Amel. Proses keluarnya di plasenta dan cairan. Iya, betul. Masih ingat Amel ya, nggak lupa ya. Jadi proses pengeluaran hasil konsepsi yaitu ada bayi, ada plasenta, termasuk di dalamnya air ketuban ya, keluar semuanya. Itu yang pertama dari definisi persalinan normal. Jangan lupa usia kehamilannya yang dikatakan normal pada saat bersalin itu berapa? 37 sampai 42 minggunya. Kalau kurang dari 37 atau lebih dari 37 itu udah tidak normal. Ada ya nanti pembelajarannya di Askep Gada. Terus apalagi secara ininya jalur keluarnya yang dikatakan normal itu melalui apa? Melalui spontan persalinan pervaginam ya. Kalau udah ada tindakan berarti tidak dikatakan normal lah ya, gitu, disertai tindakan mau vakum, mau forceps, mau sesar gitu ya. Nah itu flashback dikit ya. Nah ada yang sudah baca-baca mungkin mekanisme persalinan apa? Coba Cung. Tidak harus sesuai inti titik koma di buku, intinya apa? Mekanisme persalinan normal itu. Boleh, Raisa. Yang Raisa baca Bu, kalau Iya. persalinan normal itu
pokoknya mencakup bagaimana cara janin itu memposisikan dengan panggul ibu supaya bisa keluar. Nah, memposisikan atau menyesuaikan ya, kan nggak diperecetkeun ya bayi tehnya, tapi bagaimana eta panggul yang diam ya, tidak bergerak gitu. Si bayi harus berupaya menyesuaikan diri melewati bidang-bidang panggul ya. Itu iya, udah bagus Raisa. Tepuk tangan dulu buat Raisa. Nah, kita lanjut ya. Nih, mekanisme persalinan normal secara definisi adalah serangkaian perubahan posisi dari bagian presentasi janin yang merupakan suatu bentuk adaptasi atau akomodasi bagian kepala janin terhadap jalan lahir ya. Presentasi itu apa? Bagian terendah janin, yaitu kepala ya. Nah, ini kan tadi di judulnya mekanisme persalinan normal. Yang dikatakan normal tuh yang presentasinya kepala ya di bawah. Kalau bokong gimana Bu? Nanti ada yang berbeda mekanismenya. Nanti belajar di Askep Gadar ya, kegawat darurat. Yang normal mah presentasinya harus kepala, yaitu belakang kepala, ubun-ubun kecilnya ya. Dia menyesuaikan dengan bidang panggul yang harus dilaluinya. Nah, bidang panggul coba flashback lagi anpisnya. Bidang panggul secara garis besarnya itu ada berapa bagian? Siapa yang masih ingat? Di ini nih, di foto tuh ada tuh. Di gambar. Panggul. Ada berapa? Secara garis besarnya ada 3. Siapa yang mau mewakili? Amanda. Melda, maaf ya lupa. Melda, ada apa aja Melda? Ada 2 tulang pangkal. Nah, ini dua tulang pangkal paha ya. Tuh yang putih semua gitu ya. Ini 2 pangkal paha disebutnya osa ya, jangan lupa, jangan os aja tapi osa kok saya. Terus apa lagi? Terus ada 1 tulang kelangkang. Nah, ini tulang kelangkang atau sakrum yang warna hijau ya. Ini tulang sakrum sama tulang koksigis yang ini nih, tulang tungging ya. Tulang tungging atau tulang ekor bahasa awamnya. Itu dipahami lagi ya, si bagian-bagian panggul. Satu lagi, refresh lagi. Bidang panggulnya. Bidang panggul ada berapa? 4. Ada 4. Melda lagi yang mau nyampein. Sekalian Melda. Coba biar nilai plusnya buat Melda. Nih, apa aja? Ada 4 bidang panggul. Yang pertama, pintu atas panggul. Yang kedua, bidang luas panggul. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Yang keempat, pintu bawah panggul. Nah, Melda udah bagus ya. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau nambahin dari Melda? Batasan dari bidang-bidang tadi. Tidak semua bagiannya juga, yang penting ada depan belakang lah gitu. Apa? Batasan yang pertama, pintu atas panggul dibatasi oleh dari belakang tulang promontorium, dari depan tulang simfisis pubis bagian atas. Bidang kedua, luas panggul dibatasi dari belakang tulang sakrum, tapi sakrum yang mana? Pertemuan sakrum 2 ke 3. Dari depannya pertengahan simfisis pubis, itu bidang luas panggul. Bidang yang ketiga batasannya, bidang sempit panggul apa? Spina ischiadica ya, kiri sama di depannya pinggir bawah simfisis, di belakangnya tulang sakrum 1 sampai
2 senti ya, di bawah gitu. Itu batasannya. Yang keempat adalah pintu bawah panggul. Ada 2 segitiga ya. Ini dasarnya, tuber isiadikum ini dasar segitiganya. Dia segitiga depan yang mana? Puncaknya ke sini. Iya, arkus pubis atau sudut pubis ini ya. Ini dasarnya. Yang belakang segitiganya apa yang jadi puncaknya? Ini ujung sakrumnya atau tulang atas koksigis ya. Kebayang ada 2 segitiga? Ada ya. Ini dasarnya, ini segitiga depan, ini segitiga belakang. Nah, itu harus betul-betul dipahami ya. Nanti kita integrasikan, kawinkan dengan mekanisme si kepala menyesuaikan ya. Sebelum ke itu ada lagi yang harus di flashback dulu nih. Bagian-bagian kepala. Siapa yang ingat suturaan? Tah, ini ada antuh pantomnya. Ada yang memperhatikan ini kenapa ya? Yang ini mah ada celah-celah. Ini ada kayak segitiga. Yang ini mah kayak belah ketupat gitu ya. Segi 4. Hari ini mah kan begini. Polos ya, udah berambut gitu. Nah, ini mah ada bentuknya begini. Siapa yang bisa menjelaskan macam-macam sutura? Digambarin coba. Ada yang mau? Nggak apa-apa, nggak harus nggak harus bagus ya. Coba ibu yang gambarin ya. Nah, ini teh anggaplah si kepala ya, kepala janin. Ada sutura tah. Ini. Nah, coba di bagian-bagiannya dinamain, coba. Siapa yang masih ingat? Ke depan. Ayo. Nilai keaktifan masuknya. Boleh. Siapa? Hasna. Boleh Hasna. Dinamain Hasna. Yuk. Ini baru flashback aja ya, biar nanti pas demonstrasi kebayang gitu ya. Coba. Yang ini tuh sutura frontalis. Iya, frontalis. Ingat tulangnya. Ini tulang frontalis ya. Yang ini itu sutura koronalis. Ya, yang menghubungkan tulang apa? Biparietal ya. Terus Kalau yang sutura ini itu sutura sagittalis. ya, yang menghubungkan fontanel atau ubun-ubun depan dan belakang. Nah, kalau yang belakang ini itu namanya sutura lambdoid. Lambdoidealis. Kumaha nulisnya? Do. Bener, betul. Pakai B. Pakai D dulu, do gitu. Jadi kayak lamun baca Quran mah waladolin gitu. Naon eta teh? Tah gitu ya. Bagus Asna. Ya, tepuk tangan ya. Nah, ini jangan lupa. Yang ini yang berbentuk segi 4 ini ya. Ada 4 sutura, ini adalah ubun-ubun besar. Kalau ini ada pertemuan 3 sutura namanya ubun-ubun kecil. Nah, gitu ya, dipahami dulu ya. Ini yang begini tah gitunya. Tah. Ini yang ubun-ubun besar, yang ini ubun-ubun kecil ya. Udah paham ya? Siap, kita langsung demonstrasikan. Tadi sudah ya. Nah, ini menurut penelitiannya ya, ada 95 janin yang dengan posisi presentasi kepala. Jadi sebagian besar mah
normal ya, kewenangannya bidan nanti yang nolong persalinan ya. Terus ini 3 faktor utama ya yang menentukan persalinan itu lancar tidak ya. Ada apa aja? Power, passage, passenger. Selain itu yang berperan penting dalam mekanisme ya, ada apa lagi? 2P lagi? Psikologi sama penolongnya kita ya. Kalau kita nggak sabar-sabar main dorpun aja kan nggak boleh ya. Psikologis ibu pengen ditungguin sama suami, kukuh pengen ditungguin, ini bisa ya, bisa jadi nggak turunnya teh, mekanismenya teh terhambat ya, nanti bertemu dengan macam-macam kasus di lapangan ya. Nah ini kita mulai dengan mekanisme persalinan itu ada 6 ya. Ini nggak boleh di urutannya dirubah-rubah ya, harus berurutan seperti itu. Ada penurunan kepala ke pintu atas panggul, yang kedua adalah fleksi, yang ketiga adalah putaran paksi dalam, yang keempat ekstensi, kelima putaran paksi luar, keenam ekspulsi. Ini kita pahami, turunnya kepala ke PAP itu bisa dibaca ya. Untuk yang primi itu di usia terakhir ya, bulan terakhir udah memasuki 36 minggu baru dia akan memposisikan begini ya, nih begini. Terus kalau multi itu biasanya pada permulaan persalinan, udah ada tanda-tanda awal persalinan ya, udah ada his, ada ketuban pecah, sama udah ada pembukaan, baru dia memposisikan. Nah ininya posisinya seperti ini, begini ya, sutura mana? Sutura sagittalis melintang ya, ini begini. Sutura sagittalis tadi yang ini ya, ingat, melintang di antara promontorium dan simfisis pubis. Jadi begini ya, tergantung puka dan pukinya. Ini kebetulan yang ini mah apa? Puki ya, puki. Kalau begini puka puki itu puka puki si ibu ya. Jadi begini turun ke PAP. Selanjutnya boleh dibantu. Nah selanjutnya adalah fleksi. Nah dia tuh akan turun tadi ke bidang-bidang panggul ya, dengan berupaya fleksi, dan mulai fleksi ringan terus masuk sampai fleksi maksimum, menempel dagunya di dada dia. Dia turun ya, turun terus ke bidang luas panggul kan ya, tadi batasannya udah jelas. Terus teh ke bidang sempit panggul. Boleh dilanjut ya, majunya kepala ini ya, maju turun sampai ke sebentar. Nah yang fleksi ini akan merubah diameter. Nih, yang tadinya diameter ini, diameter apa namanya? Suboccipito frontalis 11 cm, menjadi dengan dia berupaya nunduk, diameternya jadi ke sini. Jadi diameter apa? Suboccipito bregmatica. Jadi mengecil ya, dengan upaya dia seperti ini fleksi teh. Masuk ke bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul teh patokannya tadi apa? Batasannya spinal ischiadica ya, kanan kiri. Nah selanjutnya dengan sudah di bidang sempit panggul, baru dia akan melakukan mekanisme ketiga, putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam itu patokannya ubun-ubun kecil ini akan memutar ke bawah simfisis pubis ya, dari arah kanan gini ya ke sini, maka terjadi rotasi nih di lehernya. Kalau punggungnya mah dan badannya tidak akan berupaya memutar, enggak seperti ini ya, memutar. Dalam kondisi udah fleksi dia tambah memutar. Nah gitu, putaran paksi dalam untuk menyesuaikan dia masuk ke bidang sempit.
Selanjutnya dia terus turun ya ke bidang yang terakhir adalah bidang pintu bawah panggul. Nah, ketika udah nggak ada lagi ruang ya, nggak ada lagi yang harus dimasuki terus gitu ya, sesuai sumbu jalan lahir kan ke atas tuh. Maka dia setelah di dasar panggul, di pintu bawah panggul, dia akan melakukan mekanisme selanjutnya, ekstensi. Nah, ekstensi itu ya, ekstensi itu yang menjadi pusat putaran ya pergerakan adalah ubun-ubun kecil. Makanya dia di bawah simfisis dia akan ekstensi. Nah, pada saat bidan melakukan pertolongan kelahirannya di kala 2, dia lagi melakukan upaya ekstensi. Lahirlah berurutan ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dagu ya. Nah, setelah itu kepalanya udah lahir, melakukan apa lagi? Putaran paksi luar, yaitu mereposisi kembali ya, yang tadinya ada lilitan jadi tidak ada lilitan lagi, memutar balik lagi ke semula ya. Nah, begini. Setelah ini selanjutnya adalah ekspulsi, melahirkan seluruh badannya dengan manuver tangan, nanti ya dipelajari di APN. Ke bawah, ke atas, sangga, susur, lahirlah ekspulsi seluruh badan bayi. Begitu udah 6 mekanismenya selesai. Kebayang tidak? Kebayang. Jadi itu teh si mekanisme persalinan normal itu terjadi di kala apa? Tahapan kala 1 dan 2. Ya betul. Kala 1 teh kita teh memantaukannya pembukaan, jangan hanya pembukaan tapi dengan ya tadi mekanismenya harus paham ya, harus paham bahwa oh itu gerakan begini-gini di dalam teh gitu ya. Nah, ada yang mau demonstrasi satu aja perwakilan untuk mengevaluasi Ibu udah paham belum? Coba Rahayu, stok coba posisinya seperti apa? 6 mekanisme persalinan norma. Yang pertama, turunnya kepala ke PAP dalam posisinya sutura sagittalis melintang. Nah, gitu. Jangan lupa ya, puka atau puki ya. Selanjutnya fleksi sambil turun kepala janin, sambil fleksinya akhirnya ini maksimal ya. Setelah di host 3 ya, setelah di bidang sempit baru akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, ubun-ubun kecilnya tepat sejajar dengan simfisis. Selanjutnya turun lagi ke pintu bawah panggul. Setelah tidak ada lagi ruang yang harus dilewatin, selanjutnya baru akan melakukan ekstensi, lahir berurutan. Setelah ekstensi lahir bayi kepalanya semuanya melakukan apa lagi? Putaran paksi luar, mereposisi kembali ya. Setelah putaran paksi luar, yang terakhir adalah ekspulsi, penolong. Nah, ke bawah, ke atas, sangga, susur. Begitu ya. Nah, cukup 1 mungkin ya perwakilannya. Waktu mungkin ini selanjutnya nanti ada yang masuk lagi dari perwakilan yang Ibu tunjuk tadi random. Alhamdulillah bisa mendemonstrasikan ulang. Ibu simpulkan insya Allah untuk pertemuan kita hari ini materi mekanisme persalinan normal yang Ibu sampaikan bisa dipahami semuanya ya. Begitu ya untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian, diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.